Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Review pertandingan antara Melbourne Victory menghadapi Manchester United. Skornya Manchester United menang dengan skor yang cukup telak 1-4. Langsung aja reviewnya. Manchester United bermain dengan formasi yang sama, lagi-lagi 4-2-3-1, tapi dengan susunan pemain yang berbeda. Harry Maguire, Tom Heaton, Anthony Elanga ini bermain dari awal ya. Dan langsung dikejutkan dengan gol tuan rumah di menit ke-5 dari skema counter attack. Ini menurut gua terjadi karena jarak yang terlalu jauh antara pemain Manchester United ya dan lawan, artinya Melbourne Victory. Dan menurut gua juga mengakibatkan pemain dari Melbourne Victory ini punya space yang ini sangat dimanfaatkan oleh pemain Melbourne Victory. Luke Shaw dan juga Anthony Elanga terutama dari sisi kiri Manchester United ini seperti kehilangan posisi, sehingga ya pemain punya space ataupun ruangan untuk bisa merengsek masuk sampai ke pertahanan Manchester United sebelum akhirnya memberikan crossing dulu ya, dan finishing yang menurut gue juga cukup baik. Dalam 15 menit awal, lini tengah Manchester United sering kehilangan bola, sering kalah duel, dan lini belakang jaraknya juga terlalu jauh, terutama dalam memarking pemain lawan. Sehingga ketika Melbourne Victory melakukan counter, ini cukup dengan leluasa ya di 15 menit awal. Melbourne Victory juga setelahnya banyak menumpuk pemain di belakang. Sebenarnya ini juga bagus sebagai latihan bagi pemain-pemain Manchester United untuk bisa membongkar pertahanan lawan yang cenderung bermain bertahan dan juga kadang low block, karena di musim lalu Manchester United sangat sering kesulitan ketika menghadapi tim-tim dengan karakteristik seperti ini, terutama ketika bermain di Old Trafford, turun jauh ke belakang ya kan, menumpuk pemain, low block pula. Apalagi kalau Manchester United ketinggalan, ini sering sekali mengalami kesulitan. Manchester United juga banyak mengandalkan Bruno Fernandes sebagai sentral serangan, berusaha dengan banyak variasi dari tengah, dari sayap, dengan memainkan bola possession yang menurut gue dilakukan dengan sabar. Di atas menit ke-25, pressing Manchester United jadi lebih baik dengan banyak merebut bola, terutama dari lini belakang, dari daerah sayap kanan dan kiri, dan juga dari lini tengah, utamanya Fred dan juga Scott McTominay. Dari sayap kanan dan kiri ini selain pemain sayap ya yang ada, yaitu adalah Jadon Sancho dan juga Anthony Elanga, tapi juga Luke Shaw dan juga Diogo Dalot. Gol yang dicari akhirnya didapat di menit ke-42 dari bola deflected Scott McTominay shooting dari luar kotak penalti. Ini memang bukan gol yang cantik menurut gue ya, tapi dari proses possession dan juga high pressing yang dilakukan tanpa henti. Dan ini menurut gue yang jadi catatan penting sekali lagi dari proses gol Scott McTominay. Pressing dan juga possession ini dilakukan terus-menerus, pemain juga bergerak secara cair ya, secara terus-menerus. Gol kedua di menit ke-45 oleh Anthony Martial. Ini dengan proses yang jauh lebih bagus menurut gue. Bola mengalir dari sisi kanan Manchester United, umpan Jadon Sancho, lalu diteruskan oleh crossing Diogo Dalot, dan diteruskan lagi oleh assist Elanga ke Martial. Boom, 2-1 untuk Manchester United. Yang menarik, walaupun ada 3-4 pemain Melbourne Victory di dalam kotak penaltinya mereka ya, tapi bola ini bisa mengalir dari kaki ke kaki, artinya bisa dengan akurat dilakukan oleh pemain-pemain Manchester United. Babak pertama 2-1, catatan gue kondisi yang berbeda dari match melawan Liverpool yang tentu saja bermain lebih terbuka ya. Liverpool di babak pertama pada saat itu, di awal babak pertama Melbourne Victory dan juga Manchester United, tampak sekali kedua tim ini masih belum terset up dengan baik. Hanya saja Melbourne Victory mampu mengambil keuntungan duluan sehingga mereka menceploskan gol pertama ya 1-0, dan lebih banyak setelahnya turun bertahan. Tapi reaksi setelahnya dari Manchester United menurut gua juga bagus. Terlepas dari 2 gol, tapi bagaimana possession, pressing, dan juga pergerakan tanpa bola untuk membongkar pertahanan ketat dari Melbourne Victory. Dan ini dilakukan dengan terus-menerus, konsisten, dan sabar. Tentu saja masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti akurasi umpan, lalu juga beberapa kali tadi salah keputusan, harusnya diumpan tapi di shooting, harusnya di shooting tapi diumpan, dan seperti itu ya, dan lain-lain ya. Tapi menurut gue inilah kenapa ada match uji coba. Bukan untuk cari kemenangan saja, tapi juga untuk, atau mencari gol ya, tapi juga untuk mencari hal yang bisa diperbaiki, hal-hal seperti yang gue sebutkan tadi ya, ringan amatiran ala gue. Pemain yang menurut gue off di babak pertama, ini Luke Shaw.
kurang tajam dalam build up dan juga rapuh di belakang ya. Sisi kiri dari Manchester United juga sering sekali diekspos oleh pemain-pemain Melbourne Victory. Lalu juga seorang Anthony Elanga, pemain sayap kiri juga. Walaupun tadi ada kredit karena dia memberikan assist ya ke Anthony Martial. Babak kedua banyak pergantian. Yang menarik adalah Ethan Laird ini untuk pertama kali ya di pre-season kali ini bermain di bek kanan. Trio tengah sama seperti babak kedua di match sebelumnya ketika menghadapi Liverpool, yaitu Donny van de Beek, Charlie Savage, dan juga Zidane Iqbal. Tidak ada menit bermain untuk James Garner yang kabarnya ini masih cedera. Tyrell Malacia juga mendapatkan kesempatan lagi. Duet di bek tengah pun juga diulangi lagi, yaitu adalah Alex Telles dan juga Eric Bailly. Tahi Chong kali ini bermain di sisi kanan penyerangan. Garnacho belum ada menit bermain ya. Marcus Rashford menempati posisi kiri, ban kapten juga. Lalu Amad Diallo yang kembali lagi dipercaya sebagai ujung tombak. Gaya bermain Manchester United ini juga berbeda ya. Dengan tempo yang lebih tinggi, aliran bola juga lebih cepat, possession masih dilakukan tapi dengan intensitas yang lebih tinggi. Pressing pun juga masih sama, masih secara konsisten dilakukan dengan high press ya, dengan tinggi. Dan menurut gua akurasi ini memegang kunci di pertandingan babak kedua tadi. Donny van de Beek di babak kedua walaupun dipasang sebagai posisi nomor 10 tapi sangat cair, rajin naik dan turun ya, menjelajahi sudut lapangan. Amad Diallo pun juga demikian, tidak bermain statis, lebih fluid, lebih cair, lebih aktif dalam bergerak dan juga melakukan pressing. Dan ini menurut gue yang cukup berbeda dari pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Liverpool. Sebenarnya bahkan 4 pemain di depan ini sangat cair, sering berganti posisi, juga sangat aktif bergerak, mencari ruang kosong dan juga melakukan high pressing. Amad Diallo, Marcus Rashford, Tahi Chong dan juga Donny van de Beek. Beberapa peluang bahkan diawali oleh high pressing dari pemain-pemain depan ini ya. Dan dengan pressing yang dilakukan dengan tinggi, aktif dan juga konsisten, ini membuat pemain Melbourne Victory kesulitan untuk build up serangan ya, sehingga tugas pemain belakang dari Manchester United terlihat lebih ringan dibandingkan dengan awal-awal babak pertama. Lalu ada build up yang cukup bagus dari belakang. Ini golnya Marcus Rashford ya. Ini kan build up dari seorang Eric Bailly yang maju, dribbling ke depan. Dan cukup cerdik melihat posisi Marcus Rashford dan juga akurat dalam memberikan assist. Ini menurut gue sangat brilian dan ini sudah dilakukan 2 kali loh ya. Dia ketika build up serangan, ketika pertandingan menghadapi Liverpool pun juga demikian kan. Gol Manchester United Facundo Pellistri itu juga diawali oleh pergerakan Eric Bailly. Lalu match akhirnya diakhiri dengan gol bunuh diri dari penetrasi Tahi Chong, dribbling di daerah kanan. Lalu crossing mengenai pemain belakang Melbourne Victory, bola berbelok masuk gawang mereka sendiri ya, 4-1. Selesai pertandingan, kemenangan lagi-lagi Manchester United, 2 pertandingan, 8 gol. Kali ini ada yang kebobolan ya, jadi 4-1. Walaupun menurut gue itu bukan hal yang terlalu penting dalam pertandingan uji coba, artinya skor ya. Tapi bagaimana itu tadi, hal-hal pola permainan yang dibangun bisa lebih berkembang lagi, lalu juga kesalahan-kesalahan pemain bisa lebih diperbaiki juga dan lain-lain ya. Sistem yang ingin dimainkan oleh Erik ten Hag bisa diimplementasikan juga lebih baik lagi. Itu menurut gua faktor yang lebih penting. Catatan gua di babak kedua bola lebih mengalir lebih cepat, pergerakan juga cair, pressing juga tinggi. Sempat terkesan bola itu seperti kayak berputar saja ya di depan kotak penalti Melbourne Victory. Tapi menurut gue itu dalam tanda kutip wajar. Kenapa? Karena pemain Melbourne Victory juga lebih banyak turun memenuhi kotak penaltinya sendiri. Jadi menyulitkan pemain Manchester United untuk bisa masuk ke pertahanan Melbourne Victory. Oleh karena itulah possession yang dilakukan juga lebih sabar, tapi juga lebih cair, lebih fluid. Banyak sekali pergerakan tanpa bola, pergerakan mencari ruangan dari para pemain Manchester United. Dan ini menurut gue cukup menarik. Kalau ada catatan ya dari 2 babak yang mungkin ya dari gue lah dengan amatiran, sekali lagi ini subjektifnya gue, mungkin dari 2 babak ini ya. Akurasi umpan, ketajaman lini depan yang mungkin bisa ditingkatkan lagi. Setelah itu juga konsistensi. Karena di babak pertama ini sempat telat panas ya, 5-10 menit awal ini sempat kacau menurut gue. Lalu positioning dari beberapa pemain juga masih kurang bagus, masih salah, terutama ketika melakukan transisi. Baik itu dari bertahan ke menyerang,
Tapi lebih banyak kesalahan ini terjadi transisi ketika menyerang dan ke bertahan ya, terutama di lini tengah. Lalu yang agak jadi concern gue adalah fisik. Kenapa? Karena bermain dengan intensitas yang cukup tinggi di 2 babak ya. Tapi kan ini dimainkan dengan 2 format pemain yang berbeda. Jadi masing-masing pemain itu bermain hanya 45 menit. Ini apakah nanti ketika pertandingan sudah jalan beneran, apakah bisa siap fisiknya? Ini masih tanda tanya ya. Tapi di sisi lain juga pola ini semakin terlihat ya. Possession yang cepat dan mengalir. Bukan hanya mengontrol pertandingan, tapi juga mencari celah ketika lawan turun ke belakang. Artinya menumpuk pemain bahkan ya. Dan ini possession ini juga dilakukan dengan sabar, dengan melakukan beberapa variasi untuk bisa menembus pertahanan lawan. Lalu juga sepak bola menyerang ya, dengan kecepatan ini juga dilakukan dengan pressing yang tinggi dari pemain-pemain depan Manchester United. Ini menurut gue, dan dengan konsisten pula dilakukan, dan menurut gue ini cukup enak untuk dilihat. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan konsisten. Dan juga hal-hal yang menurut gue tadi masih kurang itu ya, ringan amatiran ala gue bisa diperbaiki. Ya karena menurut gue memang itulah tujuan dari uji coba, yaitu adalah untuk menguji dan mencoba. Pertandingan selanjutnya dari Manchester United ini ternyata masih akan terjadi atau akan dilangsungkan ya di Australia. Kali ini Manchester United ini akan menghadapi tim Inggris, yaitu adalah Crystal Palace, masih akan diadakan di kota Melbourne. Nah ini akan dilakukan kalau menurut waktu Eropa Belanda sini adalah tanggal 19 Juli jam 12 siang. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut teman-teman pertandingan uji coba tadi bagi yang menyaksikan ya? Bisa drop di kolom komen. Puas atau tidak, catatannya apa, pemain mana saja yang bagus, yang kurang bagus, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, sehat-sehat terus sekeluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.